Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai, tolong itu seperti biasa video kameranya silahkan diaktifkan dulu ya. Silakan semua untuk mengaktifkan video kamera. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai materi yang terakhir, yaitu adalah riset organisasi. Minggu kemarin Bunda sudah kirimkan ya untuk riset organisasi, itu ada 7 slide, tapi isinya itu adalah 6 slide ya, yang satu judul. Jadi untuk riset organisasi ini adalah tambahan, ya materi tambahan. Bagaimana caranya kita mengembangkan organisasi, tapi berdasarkan kebutuhan organisasi yang bisa kita pahami melalui riset organisasi. Nah, apa saja yang kita pelajari, apa saja yang kita teliti, sehingga pengembangan organisasi yang kita lakukan benar-benar bisa membawa organisasi itu menjadi semakin baik tata kelolanya di masa yang akan datang. Tentunya juga dengan berbasis kebutuhan eksternal dari perusahaan. Ya, untuk itu silahkan dimulai dengan moderator AA Fauzan Hanif. Ya, oke. Silahkan Bunda di sini. Baik Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berkumpul dalam ruang Zoom meeting kali ini dalam acara diskusi mata kuliah organisasi dan manajemen. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama terima kasih kepada dosen organisasi dan manajemen Bunda Rahayu yang sudah hadir dalam ruang Zoom meeting kali ini, juga teman-teman dari kelas A dan kelas B yang telah hadir juga dalam diskusi kali ini. Untuk diskusi kali ini, seperti biasa kita akan berdiskusi dengan ada beberapa orang nanti akan yang bertanya. Untuk sistemnya sama seperti sebelumnya, seperti yang Bunda jelaskan juga, bahwa untuk diskusi nantinya akan ada 5 pertanyaan pertama dalam setiap sesinya, nanti yang akan dijawab oleh satu orang yang selain bertanya gitu. Untuk materi kali ini adalah pertemuan 13 dan 14 mengenai riset organisasi yang materinya sudah Bunda share di grup kelas A dan kelas B. Untuk itu kita mulai saja diskusi kali ini. Saya buka diskusi kali ini dengan siapa saja yang akan bertanya tentang materi riset organisasi. Dipersilahkan. Mohon izin dulu Fauzan. Saya sudah sampaikan, tolong video kameranya diaktifkan ya. Tadi ada Fahdah, ada Ilham Maulana, ada Dian Oktaviani. Ilham Maulana ada? Hadir, Bun. Ya, oke ya. Dian Oktaviani. Oke, Dian Oktaviani. Kedua, Dian Oktaviani. Ya, hadir. Saya catat ya. Oke. Bunda bilang tolong diaktifkan video kameranya ya. Ada Gilang Alwasilah. Ada Gilang Alwasilah? Oke. Gilang? Ada Gilang? Hadir, Bu. Oke. Eka Fikri.
Eka Fikri ada? Iya, Bu. Ada, Bu. Ade Herdiana? Hadir, Bu. Oke. Adit Azhar? Hadir, Bu. Oke. Anggita? Anggita Permata Dewi? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anissa Oktaviani? Hadir, Bu. Oke. Dea Ayu Nurfala? Dea Ayu Nurfala? Oke, Dea Ayu Nurfala, nggak ada ya? Oke. Selanjutnya, saya panggil Dwi Aulia Putri. Hadir, Bu. Ya, oke. Fadila Alma. Hadir, Bun. Fadila Hakiki. Hadir, Bu. Hadir, Bun. Oke, Fahmi Wijaya. Hadir, Bu. Oke, kenapa kayak gitu? Kayak lagi di jalan ya? Indah Aprilia Maningsi. Hadir, Bunda. Oke, Irham Maulana. Hadir, Bun. Oke, Zikri Reza. Zikri Reza. Zikri Reza. Oke, sudah 3 kali ya. Ini yang namanya Zoom user siapa ya? Halo. Saya coba kontak. Maaf, Bunda. Nama Bunda. Oh gitu? Iya gitu? Perasaan bukan? Iya. Enggak, Zoom user yang ini, yang satunya. Zoom user yang paling bawah yang satunya. Kalau Bunda kan di atas. Nih, Zoom user me. Nih. Ya kan? Nih, kalau Bunda oke. Bunda kasih nama dulu deh. Oke ya. Ini yang paling bawah siapa ini? Oke, silahkan A. Nanti Bunda catat ya. Silahkan. Oke, baik. Baik, Bunda. Oke, sebelum diskusi saya akan kembali membacakan teknis diskusi seperti yang Bunda jelaskan pada awal pertemuan, bahwa setiap diskusi maksimal 5 pertanyaan yang akan ditampung terlebih dahulu lalu dijawab satu persatu. Dan etika bertanya adalah membuat pertanyaan yang singkat, jelas, dan padat sehingga mudah dipahami dan pertanyaan tidak boleh beranak cucu. Jika ada yang menjawab dan sudah ada 2 orang yang menjawab, maka tidak akan saya tawarkan lagi. Tetapi akan saya tanyakan dulu kepada orang yang bertanya apakah sudah paham atau belum. Kalau belum, saya akan membuka saya akan membuka jawaban lagi untuk 2 orang lagi. Nah, jika sudah paham akan teknisnya, saya akan buka diskusi kali ini. Dipersilakan kepada teman-teman dari kelas A dan kelas B yang akan bertanya mengenai pertemuan 13 dan 14 mengenai riset organisasi. Sebelum itu, ketika nanti selesai bertanya, untuk pertanyaannya dipersilakan untuk tulis di kolom chat, agar memudahkan orang yang akan menjawab dan notulensi untuk mencatat jalannya diskusi kali ini. Dipersilakan kepada teman-teman yang akan bertanya mengenai riset organisasi. Moderator izin bertanya. Silakan Kinanti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinanti Bustiar dari kelas B. Di sini pembahasan di PPT yang sudah Bunda kirim itu membahas mengenai riset organisasi, yaitu definisi riset sendiri itu merupakan tindakan atau action research yang ditujukan untuk pengembangan ataupun pemecahan masalah demi efektivitas organisasi.
Yang ingin saya tanyakan, di dalam sebuah organisasi itu kan pasti cukup banyak suatu permasalahan. Nah, masalah seperti apa sih yang akan dipilih untuk risetnya? Oke, baik Kinanti. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk menulis pertanyaannya di kolom chat. Jadi pertanyaan dari Kinanti intinya adalah setiap organisasi pasti mempunyai masalah gitu. Jadi masalah yang seperti apa yang bisa dijadikan oleh organisasi itu sebagai riset gitu. Terima kasih kepada Kinanti. Selanjutnya silahkan kepada penanya lain yang akan bertanya mengenai materi riset organisasi. Moderator izin bertanya. Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haifa Fridatul Janah dari kelas B. Izin bertanya, apa sih prinsip utama dalam melakukan riset organisasi? Maaf Haifa, suaranya putus-putus, boleh diulang? Jadi pertanyaannya itu, apa prinsip utama dalam melakukan riset organisasi? Oke, terima kasih Haifa atas pertanyaannya. Jangan lupa untuk ditulis di kolom chat. Jadi pertanyaannya, prinsip utama dalam melakukan riset organisasi. Terima kasih. Selanjutnya kepada penanya ketiga, dipersilahkan. Disilakan kepada teman-teman dari kelas A dan kelas B yang akan bertanya, karena di sesi diskusi kali ini hanya membuka 5 pertanyaan. Jadi memanfaatkan waktu yang ada dan kesempatan yang ada. Dipersilahkan. Permisi, izin bertanya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Anggi Saiful Mujid, saya dari kelas A. Pertanyaan saya, bagaimana cara pengelolaan data yang baik dan benar dalam penelitian? Terima kasih. Oke, terima kasih Anggi. Jangan lupa ditulis di kolom chat. Jadi pertanyaannya bagaimana cara mengelola data yang baik dan benar dalam penelitian. Terima kasih. Selanjutnya kepada penanya keempat, dipersilakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Disilakan kepada teman-teman dari kelas A dan kelas B. Ya, Indah, disilakan. Baik, terima kasih. Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Ada Indah, jelas. Siap. Izin off cam karena jaringan. Baik, pertanyaannya yaitu, apakah riset dilakukan setiap bulan atau dilakukannya berapa kali gitu, rekan? Paham tidak? Oke, paham. Saya ulang lagi. Dalam sebuah organisasi mungkin riset organisasi itu dilakukan berapa kali idealnya? Apakah begitu? Ya, kira seperti itu. Oke. Jangan lupa ditulis di kolom chat ya, Indah.
Baik, terima Oke, kasih. selanjutnya, ya sama-sama Indah. Selanjutnya kepada penanya terakhir, dipersilakan. Dipersilakan untuk penanya terakhir. Dipersilakan. Perkenalkan, saya Jihana Saira dari kelas B. Pertanyaan saya, apakah yang dilakukan seorang researcher apabila hasil risetnya itu justru malah menimbulkan masalah baru? Oke, terima kasih Jihan. Jadi pertanyaannya, bagaimana apa yang harus dilakukan? Bagaimana jika seorang peneliti melakukan riset, tapi riset tersebut malah menimbulkan masalah baru gitu bagi organisasinya? Terima kasih kepada Jihan. 5 pertanyaan sudah terisi, maka dari itu saya akan buka sesi kepada peserta yang ingin menjawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari 5 orang teman kita tadi. Izin menjawab, moderator. Dipersilakan Erza. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Erja Ramdhani. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Kinanti, yang dimana pertanyaannya adalah permasalahan seperti apakah yang akan dipilih dalam suatu riset organisasi. Jadi menurut pendapat saya, dalam permasalahan organisasi itu kita dapat melihat dari segi kinerja organisasi, baik itu dalam sumber daya manusianya dan atau maupun dalam budaya organisasinya. Karena yang paling penting dalam organisasi itu adalah kualitas dan kinerja sumber daya manusianya. Atau mungkin ada beberapa poin yang bisa dibilang kecil kemungkinan untuk menjadi objek suatu riset dalam organisasi. Yaitu contohnya adalah seperti jikalau memang permasalahannya adalah bila mana suatu organisasi itu memiliki suatu hambatan atau suatu kelemahan yang bisa mempengaruhi kinerja organisasi untuk kedepannya. Jadi dalam penelitian ini, dalam riset ini dibutuhkan, maksudnya objeknya adalah yaitu tentang kelemahan organisasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita melakukan suatu riset, ada baiknya kita melakukan risetnya itu tentang kelemahan organisasi itu. Terus juga yang kedua adalah objek yang diteliti adalah permasalahan dari kinerja anggotanya gitu. Jadi dalam definisi, dalam urgensi yang slide kedua yang di riset itu, jadi di sini itu dijelaskan bahwa urgensi riset organisasi itu adalah antara karyawan dan institusi. Karyawan mampu memperoleh status sejahtera secara psikologis, yang artinya bila mana seorang karyawan ini tidak memiliki psikologis yang tidak baik, atau memiliki budaya organisasi yang tidak baik, atau memiliki suatu circle yang kurang baik dalam organisasi, maka itu akan mempengaruhi kepada kinerja manusianya dan sekaligus menjadi permasalahan dalam kinerja organisasi tersebut. Jadi intinya ada dua sih, ada kinerja dari sumber daya manusianya yang bisa mempengaruhi ke depannya dalam organisasi, dan yang kedua meneliti tentang kelemahan organisasi itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Erja atas jawabannya. Kepada Saudari Kinanti, apakah sudah cukup jawaban dari Erza ataukah butuh satu lagi jawaban atas pertanyaan yang
Anda berikan? Sudah cukup sangat jelas sekali, moderator. Oke, terima kasih kepada Kinanti dan Erza. Selanjutnya dipersilakan kepada Anggita yang sudah raise hand. Terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjawab. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggita Permata Dewi dari kelas A. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Jihan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan seorang researcher apabila hasil risetnya itu justru menimbulkan sebuah masalah baru? Menurut Anggita sendiri, seorang researcher atau peneliti yang bertanggung jawab pasti akan melakukan penelitian kembali. Soalnya seorang peneliti, kalau misalkan ia merasa mempunyai jiwa tantangan, si hasil riset tersebut bakalan diteliti kembali dan dicari lagi solusinya gitu. Jadi seorang peneliti bakalan terus meneliti selama masih ada masalah gitu. Apakah jelas? Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anggita. Kepada Saudari Jihan, apakah jawaban dari Anggita sudah jelas atau butuh satu jawaban lagi atas pertanyaan yang Jihan berikan? Alhamdulillah mungkin cukup. Terima kasih Anggita. Ya, terima kasih kepada Jihan dan Anggita. Selanjutnya kepada Aulia Nurjanah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menjawab. Perkenalkan, nama saya Aulia Nurjana dari kelas A Administrasi Publik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anggi Saiful Majid, yaitu pertanyaannya bagaimana cara mengelola data yang baik dan benar dalam penelitian. Jawaban saya ini menurut pendapat saya yang pertama, menetapkan pertanyaan, yaitu pertanyaannya harus jelas dan ringkas. Yang kedua, mengumpulkan data-data. Yang ketiga, membuat kebijakan internal terkait persiapan data. Yang keempat, lakukan backup secara rutin. Dan yang terakhir, menganalisis data-data lagi yang terakhirnya. Oke, sekian. Maaf kalau kurang jelas. Terima kasih. Mohon maaf, tadi suaranya putus. Yang terakhir. Oke, yang terakhir, analisis data juga yang terakhir. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Saudari Aulia. Selanjutnya kepada Saudara Anggi, apakah jawaban dari Aulia sudah cukup atau memerlukan satu jawaban lagi? Alhamdulillah sudah cukup. Terima kasih Aulia Nurjana. Oke, terima kasih kepada Aulia dan Anggi. Selanjutnya kepada Kintan, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Nama saya Kintan, saya ingin menjawab pertanyaan dari Indah Aprilia. Menurut pendapat saya atau pandangan saya, jadi perusahaan melakukan riset itu sebagaimana diperlukannya perusahaan tersebut apabila perusahaan tersebut menemukan suatu permasalahan, kan tiap perusahaan itu beda-beda, jadi tidak ada idealnya gitu. Kalau misalnya perusahaan itu mau mengeluarkan produk, otomatis dia akan melakukan riset pemasaran. Apabila ada masalah di lapangan tentang keuangan, otomatis perusahaan tersebut akan melakukan penelitian riset ke lapangan, mengetahui sumber masalah dari permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kintan. Kepada Saudari Indah, apakah jawaban dari Kintan sudah cukup atau butuh satu jawaban lagi? Siap, cukup. Terima kasih Kintan. Ya. Terima kasih Indah dan juga Kintan. Selanjutnya pada jawaban dari pertanyaan terakhir, dipersilakan. Pertanyaan dari Haifa tentang prinsip utama. Dipersilakan kepada teman-teman yang akan menjawab pertanyaan dari Haifa tentang prinsip utama dalam melakukan riset organisasi.
Moderator boleh izin menjawab. Dipersilakan Kinanti. Pertanyaan dari Haifa, apa prinsip utama dalam melakukan riset organisasi? Jadi, dalam proses riset organisasi itu ada 3 tahapan proses riset organisasi yang harus dilalui oleh peneliti. Yang pertama itu mengetahui atau mengidentifikasi ruang lingkup riset. Yang kedua, menetapkan tujuan riset. Dan yang ketiga itu pelaksanaan riset yang dimulai dari merumuskan isu, merumuskan masalah, memilih teori-teori yang relevan, merumuskan kerangka pikir, memilih tipe studi, tata sampling dan penetapan responden, kemudian pengukuran, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis data, dan interpretasi dan pelaporan sampai pada tahapan mengintegrasi temuan dengan teori atau kebijakan. Oke, terima kasih Kinanti atas jawabannya. Kepada Saudari Haifa, apakah cukup jawaban dari Kinanti? Alhamdulillah cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Haifa dan Kinanti yang telah menjawab pertanyaan terakhir dari Haifa. Baik, kelima pertanyaan sudah terjawab. Maka dari itu diskusi untuk pertemuan ke-13 dan 14 mengenai riset organisasi kali ini sudah selesai dan alhamdulillah berjalan lancar. Terima kasih kepada semuanya, kepada teman-teman dari kelas A dan kelas B, juga kepada Bunda Rahayu yang telah hadir dan mengikuti alur diskusi kali ini. Saya Fauzan Hanif, terima kasih dan memohon maaf apabila dalam berjalannya diskusi masih ada kekurangan atau hambatan atau apa. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silahkan di screenshot dulu ya. Tadi hostnya Bunda minta bantuan ya. Silahkan di screenshot. Sudah Fahda? Bentar Bunda nge-like. Gak apa-apa, soalnya Bunda juga boleh ya. Oke, sebentar. Oke, siap. Oke. Oke, sudah Bunda screenshot ya. Oke, terima kasih Fauzan ya. Jadi tadi Bunda sudah mencatat juga ada 5 pertanyaan ya yang sebenarnya semuanya sudah dijawab dengan baik ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Oke, 5. Tadi untuk idealnya riset itu dilakukan berapa kali dalam 1 tahun atau mungkin dalam jangka waktu berapa tahun? Tadi sudah ada jawaban? Sudah ada yang menjawab tadi? Riset idealnya dilakukan berapa kali atau berapa lama? Dalam Sudah, satu Bunda. Tadi berapa oleh Anggita kalau nggak salah, Bun. Iya, berapa lama tadi? Maaf, bukan aku mah yang itu jawab apa yang dilakukan seorang researcher apabila hasil risetnya gagal. Maaf. Oleh Kintan Bunda. Oh, oleh Kintan. Kintan menjawab berapa lama? Kintan nggak ngejawab idealnya, Bu. Ngejawabnya sebutuhnya perusahaan ketika terjadi apa yang mau diriset. Oke. Jadi salah satu fungsi riset adalah bahwa agar segala sesuatu atau perubahan yang dilakukan perusahaan itu memang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi biasanya kalau melihat berbicara perkembangan zaman, itu dalam 1 tahun, kecuali yang memang sangat drastis seperti terjadinya pandemi saat awal-awal itu mungkin bisa di perubahan itu kita bisa identifikasi dalam 1 tahun. Tapi
biasanya perubahan kalau dalam situasi yang normal itu 2 tahun. Maka periode research biasanya dilakukan 2 tahun sekali untuk mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal yang terjadi di luar perusahaan. Nah, kalau umpamanya nanti perusahaan tiba-tiba mengambil keputusan nih, kita akan melakukan proses perubahan organisasi yang radikal. Nah, kalau melakukan hal tersebut berarti harus berdasarkan pada riset organisasi yang sudah dilakukan sebelum adanya perubahan kebijakan perusahaan yang dilakukan secara radikal. Jadi memang betul disesuaikan dengan kebutuhan, tapi untuk mengantisipasi keadaan dan perubahan biasanya dilakukan untuk 1 kali periode riset itu adalah 2 tahun sekali. Ya, itu tambahan saja dari Bunda. Terus tadi prinsip utama sudah cukup. Bagaimana cara penelitian tadi ada di dalam slide ya. Oke, apa yang Oke, cukup ya. Saya pikir cukup. Untuk ujian akhir, Bunda akan berikan tugas. Jadi nanti insya Allah nanti siang itu Bunda akan berikan tugas untuk pengganti ujian akhir semester ya. Tapi tugasnya juga nggak terlalu banyak sih. Hanya ya paling juga 1 atau 2 lembar ya. Jadi pada seneng nggak diganti dengan tugas? Senang, Bun. Tugasnya Atau mau apa, Bunda? Hah? Tugasnya Nanti apa dulu, Bunda? nanti dikirim ya. Oke. Baik, Ya. Bunda. Oke. Kait dengan riset organisasi tugasnya. Oke. Baik, Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat selalu, jaga diri, dan insya Allah kita secepatnya akan bertemu karena jadwal untuk tatap muka luring sudah mulai boleh. Jadi 50%-nya. Ya. Oke, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.